Hai semua, nama aku Naya dan hari ini aku bakal jelasin sebuah negara kecil yaitu Komoros. Nah, pasti pada nggak pernah denger kan negaranya? Yuk simak. Nah, Komoros atau The Union Comoros itu negara kepulauan di Samudra Hindia, tepat di lepas pantai Afrika Timur. Negara ini terjadi dari 3 pulau utama, yaitu Grand Comores, Moheli, dan Anjouan. Tapi uniknya ada satu pulau bernama Mayotte yang masih menjadi bagian Prancis hingga sekarang. Nah, negara ini punya sejarah panjang yang terhubung dengan perdagangan maritim antara Timur Tengah, India, dan Afrika Timur. Komoros juga pernah dijajah oleh Prancis selama hampir 1 abad. Negara ini akhirnya merdeka pada 6 Juli 1975. Nah, Komoros itu negara yang multikultural. Kok bisa? Mereka itu campuran Melayu, Arab, Persia, dan suku Afrika. Bahkan nenek moyang mereka ada yang berasal dari Madagaskar dan juga Indonesia loh. Komoros itu punya 3 bahasa resmi, yaitu Komoro, Arab, dan Prancis. Sebagian besar penduduknya juga menganut agama Islam Sunni yang menjadi agama resmi negaranya. Nah, yang tadi itu baru penjelasan sekilas tentang Komoros. Untuk dengar lanjutnya, yuk dengerin voiceover yang aku kerjain beberapa hari yang lalu. Take it away, yesterday me. Tinggi agama Islam dapat dilihat juga pada Konstitusi Komoros pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa the Comorian people solemnly affirm their will to cultivate a national identity based on a sole people, a sole religion, Sunni Islam, and a sole language. Pengaturan terkait agama Islam sebagai agama resmi dan state religion juga dipertegas pada pasal 97, di mana dinyatakan bahwa Islam is the state religion. The state draws on this religion the Sunni principles and the rules of obedience and the Shafi'i rights that governs belief and social life. Pasal tersebut juga membahas terkait Syafi'i rights atau yang dapat terjemahkan menjadi mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab ilmu fikih yang ijtihadnya didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i. Komoros memiliki mixed legal system. Hal ini dapat dilihat dengan Komoros yang menggunakan gabungan dari the Civil Legal Code yang disebut sebagai Napoleonic Code, hukum Islam dan hukum adat yang disebut sebagai Milanatsi. Di Komoros, sebagian besar perselisihan masih diselesaikan melalui tetua desa yang disebut sebagai kadis, atau melalui pengadilan sipil. Perlakuan civil law dapat dilihat dalam pemberlakuan civil code mereka, di mana terdapat catatan bahwa civil code yang dibuat pada tahun 1975 ini mengubah undang-undang Komoro, di mana telah memberikan yurisdiksi eksklusif pada hukum Islam atas bidang hukum perdata tertentu. Civil code sendiri terbagi menjadi 3 bab, yaitu orang, aset, dan berbagai modifikasi kepemilikan, dan cara mendapatkan properti. Pemberlakuan hukum Islam di Komoros merupakan suatu hal yang tidak mengejutkan. Komoros memiliki masyarakat yang hampir 98% beragama Islam, bahkan dalam preambul mereka, di mana menetapkan Islam sebagai state religion. Namun, juga dipertegas dalam Penal Code atau Kitab Undang-Undang Pidana Komoros, di mana menyebarkan atau mengajarkan kepada umat Islam suatu agama selain Islam akan dihukum pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 50.000 sampai 500.000 franc. Hukum tersebut juga berlaku untuk penjualan, penawaran, unjuk dijual, bahkan distribusi gratis kepada umat Islam. Buku-buku, pamflet, majalah, rekaman, dan kaset mengungkapkan agama lain selain Islam juga berlaku pada hal ini. Hukum Islam juga kita dapat lihat dalam Kitab Undang-Undang Pidana, yakni pada pasal 172, yang berisi terkait perkawinan yang sah dengan syarat adanya persetujuan ayah atau dari orang lain yang berwenang. Orang di sini seperti pejabat kependudukan atau kodi, di mana jika tidak dipenuhi maka akan dihukum dengan penjara paling sedikit 6 bulan atau tidak lebih dari 1 tahun, beserta 15.000 hingga 150.000 franc sebagai denda. Kodi di sini merupakan hakim yang merupakan beragama Islam dan memang merupakan hakim Islam yang memberikan keputusan berdasarkan syariah. Adanya hukum Islam yang berlaku juga bisa dilihat pada pasal 331 terkait pembuktian adanya perzinahan, di mana pembuktian tersebut memerlukan saksi seperti yang dituliskan dalam Al-Quran. Terakhir, hukum adat yang berlaku di Komoros disebut sebagai Milanatsi, juga merupakan badan legislatif yang membentuk badan hukum adat. Milanatsi dapat diartikan secara harafiah sebagai tradisi dan tanah, mengatur praktik ritual dan aspek-aspek tertentu dari suksesi dan warisan, seperti hak atas tanah, keanggotaan, garis keturunan, dan gelar. Milanatsi juga mengatur terkait peran Hatwib, yang merupakan seseorang yang memberikan ceramah di masjid. Di Komoros, peran Hatwib dipegang oleh perempuan yang disebut sebagai Hinya Mahatwib.
Gelar tersebut diambil dari garis keturunan perempuan. Hukum adat masih menjadi sistem hukum yang memiliki peran besar di Komoros, tetapi tidak berlaku di Pulau Mayotte. Pilar Nasi juga mengatur segala aspek sosial, di mana memberikan gambaran terkait bagaimana berperilaku dan bermasyarakat, juga membentuk aspek politik dan ekonomi. Aspek Pilar Nasi yang masih memiliki peran besar adalah sistem ritual yang disebut sebagai Adan Namila atau yang disebut sebagai Adat, mengacu pada berbagai unsur praktik adat yang tidak islami, tetapi saat ini Islam hukum adat lebih banyak menangani masalah ritual karena hukum Prancis dan Islam telah mengambil masalah lain. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Comoros adalah Federal Presidential Republic, di mana kekuasaan pemerintah pusat dibatasi dan bagian-bagian komponennya mempertahankan tingkat pemerintahan sendiri. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan kedaulatan tertinggi berada di tangan pemilih yang memilih perwakilan pemerintah mereka. Presiden Comoros memiliki sebutan yakni President of the Union yang dapat dilihat dalam pasal 52. Pasal tersebut juga mengatur terkait pemilihan presiden, di mana dilakukan dengan 2 putaran. Menariknya, pasal tersebut mengatur bahwa setiap pulau di Comoros dapat mencalonkan 1 orang, di mana kandidat tersebut menjalankan tugas kepresidenan untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Ada hal yang menarik di Comoros pada pasal 53, di mana jika kita lihat, presiden dilakukan rotasi berdasarkan asal pulau mereka sendiri, di mana pasal tersebut juga membahas bahwa seseorang calon yang sudah mencalonkan diri di satu pulau Comoros tidak dapat mencalonkan diri lagi di pulau lainnya. Presiden Comoros memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota pemerintah. Berdasarkan pasal 117 dalam konstitusi, juga memiliki kewenangan dan dapat menunjuk menteri serta anggota pemerintah lainnya, yang jumlahnya tidak lebih dari 15 orang sesuai dengan pasal 60. Menariknya di Comoros, pembagian jabatan pemerintahan diharuskan memiliki pembagian yang setara antar perempuan dan laki-laki, serta representasi yang ada harus setara antar pulau, seperti yang dicantumkan pada pasal 61. Mencalonkan diri di Comoros dapat kita lihat pada pasal 53, di mana mencalonkan diri memiliki syarat untuk berumur setidaknya 35 tahun dan secara permanen tinggal di Comoros setidaknya selama 12 bulan sebelum mencalonkan diri. Menariknya, dalam pengaturan ini, calon tersebut setidaknya harus memiliki ibu atau ayah yang lahir di Pulau Comoros dan memang merupakan rakyat Comoros. Namun, jika calon bukan dari Pulau Comoros, mereka juga dapat mencalonkan diri selama sudah tinggal setidaknya 10 tahun di Comoros sebelum memulai pencalonan. Menjadi presiden di Comoros berarti juga menjadi symbol of national unity seperti yang diatur pada pasal 54. Symbol of national unity menyatakan bahwa presiden merupakan penjamin batas-batas negara yang diakui secara internasional dan juga penjamin kedaulatan negara. Sebagai presiden harus ikut menjadi representasi tertinggi dalam hubungan internasional. Sebagai presiden juga harus menjadi penengah dan moderator lembaga-lembaganya. Juga, presiden menjamin penghormatan terhadap perjanjian dan kesepakatan internasional. Presiden juga menentukan dan menjalankan kebijakan luar negeri. Selain itu, presiden berwenang untuk mengangkat dan mengesahkan duta besar dan utusan luar biasa untuk kekuasaan asing, di mana duta besar dan utusan luar biasa asing diakreditasi olehnya. Jika seseorang menjadi presiden Comoros, maka ia juga menjadi head of government, di mana pada pasal 54 menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan presiden adalah sebagai berikut. Dapat dipahami bahwa head of government memiliki kewenangan untuk mengatur administrasi publik, dapat mendelegasi kewenangan tertentu kepada anggota pemerintah, juga dapat menunjuk pejabat sipil dan militer, di mana presiden menjadi kepala angkatan darat dan bertanggung jawab atas pertahanan luar negeri. Terakhir, presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan. Presiden Comoros pada saat ini yakni Azali Assoumani yang baru saja diangkat kembali pada tahun 2024. Presiden Azali Assoumani merupakan mantan dari ketua kudeta yang pernah dialami oleh Comoros. Pemilihan kembali ini merupakan hal yang kontroversial dikarenakan merupakan keempat kalinya Presiden Azali Assoumani dipilih untuk menjadi presiden dan tentunya melanggar pasal 52 konstitusi di mana jabatan seorang presiden hanya dapat diperpanjang 1 kali.
Struktur hukum yang dimiliki oleh Komoros adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di sini merujuk pada Presiden Komoros, di mana dalam menjalankan jabatannya dibantu oleh menteri-menteri yang disebut sebagai Council of Ministries. Presiden juga dibantu oleh gubernur yang mengatur administrasi setiap pulau. Pengaturan terkait peran eksekutif diatur dalam legislasi Komoros pada pasal 52 sampai dengan pasal 65. Selanjutnya, peran legislatif Komoros memiliki unicameral legislature atau sistem parlemen unikameral yang merupakan bagian legislatif yang hanya memiliki satu kamar, di mana sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Pemberlakuan sistem parlemen ini bisa saja terjadi dikarenakan Komoros merupakan negara yang sedikit penduduknya. Parlemen Komoros disebut sebagai Assembly of the Union of Comoros, memiliki total kursi sebanyak 33, di mana 24 anggota dipilih secara langsung oleh mayoritas absolut dalam 2 putaran jika perlu. Berdasarkan pasal 68 Konstitusi Komoros, Parlemen Komoros disebut sebagai deputi, yang menjadi representasi dari negara. Pada pengaturan pasal 66 sampai dengan pasal 84, menyimpulkan bahwa tugas dari parlemen adalah membuat undang-undang dan menyetujui APBN. Menariknya, terdapat pada pasal 77, di mana penjamin bahwa anggota parlemen tidak dapat dituntut, diselidiki, ditangkap, ditahan, atau diadili berdasarkan pendapat atau suara yang diberikannya dalam menjalankan fungsinya. Lanjutkan pasal 77, pada pasal 78 juga ditegaskan bahwa kecuali dalam kasus flagrante delicto dan bahwa tuduhan yang ada sudah pasti, maka anggota parlemen tidak dituntut atau ditangkap. Flagrante delicto di sini merupakan tuduhan melakukan perzinahan dalam kasus perceraian. Antara badan eksekutif dan legislatif memiliki hubungan, di mana legislatif memberikan pengawasan atas eksekutif, seperti yang diatur pada pasal 65. Pasal tersebut membahas tentang presiden yang setahun sekali harus membawakan sebuah wacana tentang keadaan negara kepada parlemen. Hubungan antara eksekutif dan legislatif juga diatur dalam Konstitusi Komoros pada pasal 89 sampai 91. Badan yudikatif Komoros disebut sebagai Mahkamah Agung, di mana di bawahnya terdiri dari Court of Appeal, Tribunal of First Instance, Community Courts, dan Religious Courts. Mahkamah Agung di sini disebut sebagai The Court Supreme, di mana terdiri dari 7 orang hakim, merupakan pengadilan tertinggi untuk memutus segala perkara, baik perkara administrasi dan ketatanegaraan, maupun perselisihan mengenai pemilihan presiden. Perkara-perkara tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Agung yang ditegaskan pada pasal 96. Pasal tersebut menjelaskan apa saja yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung, serta bagaimana keputusan Mahkamah Agung yang tidak dapat diganggu-gugat. Mahkamah Agung sendiri merupakan badan yang independen, seperti yang diatur pada pasal 94. Berdasarkan Konstitusi tahun 2016, perjanjian internasional diratifikasi melalui produk legislatif. Setelah diratifikasi, perjanjian internasional tersebut secara hierarki berada di atas hukum nasional Komoros. Jadi, itulah sekilas tentang Komoros, negara kecil dengan cerita besar, mulai dari sejarah yang unik dan tentunya peraturan-peraturan yang menarik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku Naya pamit dulu ya. Bye!